Ini kita akan mempelajari syarat-syarat dan rukun-rukun sholat lengkap dengan dalilnya serta hukum orang yang meninggalkannya. Ya, para ulama di sini mengatakan bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, jumlah sholat wajib. Ini kita semua sudah mengetahuinya ya. Para ulama mengatakan sholat wajib ada 5 waktu. Pertama subuh, 2 zuhur, 3 asar, ya, 4 maghrib, Maghrib. dan yang kelima adalah isya. Dan ini telah disepakati dan dalil yang menunjukkannya adalah hadis dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Anna a'rabiyyan qala, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas shalah?" Qala khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Ada seorang laki-laki Badui. Laki-laki Badui itu bapak-bapak laki-laki yang tinggal di padang pasir. Mereka itu ya orang-orang yang hidup di padang pasir, tidak tetap, mereka tuh nomaden. Dan biasanya akhlak mereka itu kurang bagus. Ya. Nah, orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, salat apa yang Allah wajibkan atasku?" Maka Nabi menjawab, "Salat 5 waktu dalam sehari semalam." Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang seorang laki-laki Badui dan ucapannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Waza'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina." Qala sadaqa. Ya, orang Arab Badui ini bilang sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, utusan Anda mengklaim bahwa kami wajib sholat 5 waktu dalam sehari semalam." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Iya, dia benar." Maksudnya utusan apa di sini? Jadi bapak-bapak rahimakumullah, Rasulullah itu punya murid-murid dari kalangan para sahabat yang belajar langsung kepada Rasulullah, dan mereka punya ilmu dan mereka menguasai ilmu dalam berdakwah. Maka Rasulullah utus mereka ke suku-suku Arab Badui, ke daerah-daerah tertentu. Dan utusan Rasulullah ini mengajarkan kepada orang-orang Arab Badui atau orang-orang di luar Islam mengenai Islam, dan terutama adalah sholat 5 waktu. Dan orang Arab ini atau orang Arab Badui ini, ya, dia ingin ketemu Rasulullah langsung dan pengen nanya langsung, bener nggak nih? Bener nggak utusannya Nabi bilang kalau sholat itu 5 waktu sehari semalam? Nah, gitu ya. Kayak gitu bapak-bapak. Ya. Lalu bagian yang kedua, para ulama mengatakan siapa yang wajib sholat? Sholat wajib bagi muslim yang sudah baligh dan berakal. Baligh, berakal, bukan wanita yang haid dan nifas, dan anak-anak diperintahkan sholat saat mencapai usia 7 tahun. 7 tahun, ya. 7 tahun Usia ya. 7 tahun, dan dipukul saat mencapai umur 10 tahun bila meninggalkannya. Maksud bila meninggalkannya itu, Pak, jadi anak kita udah 10 tahun, dia nggak mau sholat, nah itu dipukul. Terus yang kedua, misalkan dia sengaja nggak sholat, tuh dipukul. Yang ketiga, sholatnya asal-asalan, dipukul. Ya, tentu dengan pukulan yang mendidik, bukan dipukul pakai tongkat pramuka. Bisa pada patah-patah nanti ya tulangnya. Ya, pakai sapu lidi ya, begitu ya. Tapi bukan bonggolnya Pak, yang bagian depannya itu kan nggak terlalu sakit ya. Gitu. Berdasarkan hadis, rufi'al qalamu an thalathatin fadzakara minha wa 'anis sabiyyi hatta yahtalimu. Pena diangkat dari 3 orang, ya. Lalu beliau menyebutkan di antaranya dari anak-anak sampai dia itu baligh. Baligh itu ditandai dengan bermimpi.
Nah, begitu. Nah, yang dua lagi siapa Ustadz? Itu orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar, Waras. ya, sampai dia waras. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat berumur 7 tahun. Umur 7 tahun disuruh sholat. Ayo sholat yuk, sholat. Ya, lalu pukullah mereka karena meninggalkannya saat berumur 10 tahun dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Nah, Bapak-bapak, dari hadis ini ada pelajaran juga. Kalau anak kita sudah 10 tahun, tidurnya sudah nggak boleh nyampur. Ya, udah nggak boleh nyampur kakak adik, perempuan laki-laki harus dipisah. Anak orang tua harus misah tidurnya. Nggak boleh lagi nyampur. Ya, begitu. Dan juga di sini Bapak-bapak, saat umur 7 tahun itu kita perintahkan. Nah, kalau zaman sekarang itu orang tua itu terlalu apa ya? Terlalu ngoyo, ya terlalu ngoyo dalam masalah sholat. Ya, contoh misalkan anak baru usia 4 tahun, 5 tahun, udah di udah di apa namanya, udah disuruh sholat. Kalau nggak mau sholat, nanti dipukul. Nah, yang laki-laki diajak ke masjid, padahal masih suka ngompol. Nah, misalkan gitu ya. Padahal masih pakai pampers, ya begitu. Atau yang anak-anak masih suka lari-larian, ya diajak ke masjid. Nah, ini keliru, ya. Jadi kita diperintahkan untuk menyuruh anak kita sholat di usia 7 tahun. Berarti Ustadz sebelumnya gimana? Sebelumnya itu kita ajarkan mereka dengan cara mencontohkan, ya, mengajarkan gerakan sholat, lalu mengajarkan bacaan sholat, begitu. Jadi bacaan sholat diajarkan, begitu. Ya, jadi memang umur sebelum umur 7 tahun itu didikan yang penuh dengan kelembutan, pengarahan, ya. Jangan sampai ada hukuman-hukuman sampai umur 10 Tahun. tahun, ya. Lalu bagian yang ketiga, para ulama mengatakan syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat sah sholat itu ada 9. Yang pertama, dia wajib Islam. Maka tidak sah dari orang kafir karena amal orang kafir batal. Ada orang kafir nih Bapak-bapak, apalagi waktu zaman COVID dulu ya. Itu ada viral seorang perempuan masuk ke dalam masjid, ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid di luar negeri sana, ketika kaum muslimin lagi sholat, dia ikutin gerakan sholat. Ketika ditanya, saya ketika melihat kaum muslimin merasa tentram, tenang ketika melihat kalian ibadah. Jadi dia ngikutin. Apakah amalan sholat tersebut berpahala atau diterima? Jawabannya tidak. Sampai orang kafir tersebut, dia beriman. Dia bersyahadat. Masuk Islam. Lalu yang kedua, berakal. Maka ia tidak sah dari orang gila. Karena tidak ada pembebanan atau taklif syariat kepadanya. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, jangan juga kita itu kadang ngelihat video orang gila, ya dia sholat, ya. Dia bilang, wah itu orang gila, dia gila itu karena dia itu ilmu agamanya udah tinggi, udah fana dia. Udah fana, dia tetap sholat. Nah, sholatnya tidak akan diterima, sholatnya enggak sah. Kenapa? Karena akalnya terganggu. Begitu, ya. Yang ketiga, baligh. Ia tidak wajib atas anak-anak sampai dia baligh. Tuh, perhatikan Bapak-bapak ya. Kalau anak kita belum baligh, maka belum ada kewajiban. Kalau belum ada kewajiban, jangan ada hukuman. Yang ada tuh nasihat, nasihat, dan nasihat. Arahan, arahan, arahan. Contoh, contoh, contoh gitu. Ya, begitu. Ya. Akan tetapi dia diperintahkan saat berumur 7 tahun dan dipukul karena meninggalkannya saat berumur 10 tahun. Berdasarkan hadis tadi yang disebutkan.
Muru auladakum bis sholati li sab'in. Lalu yang keempat, toharoh. Toharoh ini bersuci dari dua hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Masih ingat nggak bapak-bapak? Hadas besar itu contohnya apa? Junub, Junub, apalagi? masuk Islam. Ya, ya, ya. Tapi nggak ke sana, belum. Bukan ini ya? untuk yang orang-orang yang sudah Islam, untuk yang sudah Islam. Junub tadi bagus. Pak Ridwan apa Pak Ridwan? Pak Gimin. Hah? Mimpi. Apa? Itu junub itu. Udah masuk junub. Mimpi kan bisa. Mimpi itu junub Pak Gimin. Oh iya. Junub doang nih. Apa? Tadi perempuan yang haid, perempuan yang nifas ya. Jadi dia harus mandi dulu nih, ya gitu baru bisa dia sholat. Hadas kecil, apa hadas kecil bapak-bapak? Hadas kecil BAB, BAK, buang angin, ya tuh hadas kecil. Nah toharoh ini bila mampu. Perhatikan bapak-bapak, bila mampu untuk toharoh berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umar radhiyallahu anhuma yang bunyinya, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, Ustadz tadi kan dibilang kata para ulama apabila dia mampu bersuci. Maksudnya gimana? Jadi gini. Contoh kasus ya, misalkan kita berada di suatu kejadian, misalkan nih kayak kemarin nih bapak-bapak di Bekasi banjir. Ya kan ya? Di Bekasi banjir, ya. Banjir tuh. Terus airnya misalkan lah kasus airnya tuh air yang tidak mensucikan. Misalkan kita lihat air kalinya itu kan banjir tuh, kita di dalam rumah terjebak itu airnya hitam, bau ya, begitu ya. Itu kita nggak bisa bersuci dengan itu. Mau tayamum juga nggak bisa, kita terjebak ya. Bagaimana? Ya kita sholat dengan sesuai dengan keadaan kita. Sholat saja, sholat ya, sholat aja udah, sholat. Nanti kalau misalkan banjirnya sudah reda, nah kita kodok, gitu. Kita ganti sholat yang sudah kita lakukan tanpa tadi bersuci, begitu. Khawatir, khawatir kita nggak sholat, terus kita meninggal, nah itu yang repot. Tapi kalau misalkan kita sholat dengan keadaan tadi, karena ada masyaqqah, ada kesulitan, ya bapak-bapak, kita sholat, kita nanti meninggal, terus ditanya, kamu sholat ya, tapi gini, kita bisa beradu argumen dengan Allah. Nah, tapi nanti kalau udah kondisinya udah kondusif, maka kita ada kewajiban, kata para ulama, untuk menggantinya, mengkodok. Begitu. Jadi sholat ini gampang ya Pak ya? Gampang apa susah Pak? Gampang. Sholat tuh gampang. Iman kita yang, kalau iman kita yang sempit, jadi susah, males ya. Lalu yang kelima, masuk waktu untuk sholat yang telah ditetapkan. Maksudnya, masuk waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu udah masuk tuh ya. Berdasarkan firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Jadi, rukun yang kelima ini ya atau syarat yang kelima ini adalah bukan rukun, syarat masuk waktu. Dan juga berdasarkan hadis Jibril yang mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 waktu. Jadi Nabi Muhammad itu bapak-bapak belajar sholatnya sama siapa? Sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun setiap masuk waktu, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sholat berjamaah. Malaikat Jibril ngajarin gerakannya, bacaannya, seperti itu.
Kemudian Jibril berkata, "Ma baina hadainil waqtaini waqtun." Jadi Bapak-bapak rahimakumullah, kalau kemarin kita masih ingat hadis-hadis perihal waktu-waktu sholat, malaikat Jibril itu turun di dua waktu setiap satu waktu sholat. Paham nggak maksudnya Bapak-bapak? Malaikat Jibril ya turun dua kali dalam satu waktu sholat, setiap satu waktu sholat. Jadi gini, misalkan ini hari Ahad. Hari Ahad subuh, ya tadi subuh malaikat Jibril turun saat fajar sodik. Fajar sodik itu awal sholat subuh. Nah, awal sholat subuh, ya kan? Awal sholat subuh. Sholat itu berdua sama Rasulullah. Nah, siangnya zuhur, malaikat Jibril turun ya ngajarin Rasulullah sholat di waktu zuhur ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Lalu sholat asar, malaikat Jibril turun ya ketika waktu asar bayangan kita dengan badan kita panjangnya sama. Lalu malaikat Jibril turun di waktu maghrib ketika matahari terbenam. Udah nggak ada matahari, nggak kelihatan. Matahari udah nggak ada, langitnya merah. Nah, itu turun malaikat Jibril. Salat Isya, malaikat Jibril turun lagi. Yaitu ketika langit sudah gelap. Udah nggak ada rona merah. Nah, di hari Ahad inilah malaikat Jibril mengajarkan waktu atau awal waktu sholat. Nah, besoknya hari Senin, malaikat Jibril datangnya beda waktunya, Bapak-bapak. Subuh waktunya itu ketika fajar sudah meninggi, udah masuk waktu tulu. Nah, gitu ya. Terus zuhur ketika bayangan sudah mau hampir sama. Asar ketika matahari sudah mau terbenam. Maghrib ketika bayangan atau warna merah itu sudah mulai menghilang. Lalu waktu Isya ketika tengah malam. Makanya malaikat Jibril mengatakan, waktu yang terletak di antara kedua waktu ini adalah waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Nah, tetapi tingkatan-tingkatannya berbeda pahalanya, Bapak-bapak. Ada orang, dia sholat awal waktu dengan berjamaah. Tentu pahalanya lebih besar ketimbang dia sholat sendirian di rumah. Ada orang sholat sendirian di rumah di awal waktu, lebih besar pahalanya ketimbang ada orang sholat di rumah sendirian, tapi waktunya diundur. Nah, kayak gitu. Apalagi nggak ada sebab, nggak ada uzur. Nah, kayak gitu. Nah, di luar waktu itu ada rukhsah. Boleh dijamak seperti kita lagi safar. Boleh dikosor atau dijadikan 2 rakaat saja untuk sholat zuhur, asar, dan isya. Kalau kita lagi safar. Ya, begitu. Sampai sini jelas ya, Bapak-bapak ya. Sehingga tidak sah sholat sebelum masuk waktunya dan tidak sah juga sesudahnya kecuali ada uzur. Nah, inilah uzur ini yang harus kita lingkari. Ya, Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, kita berusaha, Bapak-bapak, mengamalkan sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Kalau ada uzur, ya tidak masalah. Ya, kalau ada uzur syar'i, ya tidak masalah. Jangan juga kita rajin ke masjid jadi orang sombong. Misalkan ke masjid, lihat tetangga lagi masih pada nongkrong-nongkrong gitu ya. Wah, masih nongkrong-nongkrong. Nggak sholat nih. Nah, kita jadi ujub, jadi sombong. Nggak boleh. Kalau kita lihat tetangga atau tongkrongan masih kongko-kongko lewat, kita doain aja, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Atau ketika kita lewat, Pak, ayo Pak, kita ke masjid. Yuk, yuk, yuk gitu. Ya udah sekedar gitu aja. Ya. Wallahu a'lam. Terus yang keenam, menutup aurat menutup aurat bila mampu dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulit. Jadi maksudnya Bapak-bapak, kita nih menutup aurat dengan pakaian yang longgar dan tidak menerawang. Ya, tidak menerawang. Memang Bapak-bapak khilaf di kalangan para ulama.
Terus boleh nggak sih kita tuh sholat dengan pakaian ketat? Misalkan kita habis lari pakai kaos lari itu kan yang tipis tuh ya, yang ngetat itu, terus pakai celana panjang olahraga, pakai apa tuh namanya? Yang ketat Legging. itu, legging ya. Itu boleh nggak? Kalau saya pribadi, saya tidak menganjurkan bapak-bapak, Kurang. Kurang nggak pas. menganjurkan. Lebih baik pulang dulu, bawa Pakai sarung, sarung. ya, Sarung. pakai sarung. Kalau misalkan kita nih olahragawan jangan sampai salah niatnya. Olahraga niatnya untuk ibadah. Rajin olahraga ya bawa sarung, bawa baju salin di gembol, kan nggak ada salahnya. Lari, Betul. naik sepeda, main badminton. Waktu asar masuk, sholat dulu. Misalkan Betul. waktu waktu sholat masuk, ya sholat dulu. Misalkan nih, ada tim di lapangan, ada 10 orang. Ayo kita sholat dulu yuk. Kalau bisa ke masjid, ya ke masjid. Ya kalau misalkan memang tidak memungkinkan karena harus mandi dulu, keringetan, segala macam bau, mau sholat di situ berjamaah, juga insya Allah nggak masalah. Yang penting sholat, Sholat. ya. Jangan sampai kita olahraga tapi malah jadi maksiat. Ya, banyak begitu bapak-bapak. Ya, dia olahraga pengen sehat tapi hatinya jadi sakit, ya, bahaya. Nah, dalilnya adalah firman Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap masuk masjid. Pakai baju yang pantas, apalagi sekarang nih anak-anak bapak-bapak lagi demam sepak bola, ya kan ya. Pakai baju bola, bajunya gambarnya setan, gambarnya salib, nggak boleh. Dikhawatirkan sholatnya itu tidak sah, ya, begitu. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakbalullahu salata haidin illa bihimarin. Allah nggak nerima sholat wanita yang sudah haid, yang sudah balik, kecuali dengan penutup kepala atau kerudung. Maksudnya itu pakai apa, bapak-bapak? Apa kalau perempuan tuh mukena, Bukan. pakai mukena lah kasarannya gitu. Mukenanya juga yang jangan yang nerawang. Bapak-bapak nih yang laki-laki yang udah jadi suami, coba dicek di rumah. Mukena istrinya nerawang nggak? Kalau mukena istrinya nerawang, beliin. Jangan yang nerawang. Ya, yang tebel, yang agak mahal sedikit. Aduh, Ustaz nggak ada duitnya. Ntar Allah ganti. Allah ganti. Ya. Cari mukena yang bagus. Ya, kadang ibu-ibu gitu tuh. Mukena udah belel, subhanallah. Udah bau. Yang apalagi yang putih tuh kepalanya udah pada coklat-coklat tuh kan. Jarang dicuci ya Allah. Kenapa? Karena mukenanya cuma ada satu. Suaminya kurang perhatian. Nah, beli mukena. Kalau misalkan kita punya gamis 3, dia mukena juga 3. Nah, gitu. Buat apa? Biar ketika sholat menghadap Allah dalam keadaan indah. Kemudian bapak-bapak sedikit lagi, ya. Hmm. Aurat laki-laki dewasa, nih kita nih Pak ya, adalah bagian tubuh antara lutut dengan pusar. Ini batas aurat minimal bapak-bapak. Dari lutut, bawah lutut, ya, dari lutut nih pokoknya atau paha lah kasarannya gitu sampai pusar. Pusar tuh harus ditutup. Berdasarkan sabda Rasulullah kepada Jabir, "Idza shallaita fi thawbin wahidin fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dhayiqan fattazir bihi." Bila kamu sholat dengan satu lembar kain, jadi pakaiannya itu cuma satu, Pak. Jadi dia punya kain cuma satu. Jadi sahabat tuh dulu dalam keadaan miskin. Nggak kayak kita nih pakaiannya bagus-bagus. Kata Rasulullah kepada Jabir, wahai Jabir, kalau kamu sholat dengan satu lembar kain, bila dia lebar, maka selimutilah dia. Jadi dipakai begini. Kayak Ya, ihram ya. begitu. Tapi kalau dia sempit, maka jadiin sarung. Sarung tapi di atas pusar. Pusar. Oh. Begitu. Tapi ini kadar minimal, bapak-bapak. Kadar minimal.
Makanya para ulama di sini mengatakan yang lebih baik dan lebih utama adalah menutupi pundaknya ya dengan pakaian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang laki-laki untuk sholat atau melakukan sholat mengenakan pakaian yang tidak menutupi pundaknya. Ini laki-laki nih bapak-bapak. Berarti Ustadz kalau misalkan ada orang sholat pakai kaos oblong, singlet, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Tapi emang kurang pantas di zaman sekarang. Di zaman sekarang yang pakaian gamis udah bertebaran, murah, masih sholat pakai kaos oblong ya, yang keteknya kemana-mana. Jangan. Ya kurang pas, kurang indah. Begitu. Tapi kalau ditanya sah nggak adanya itu doang, ya sah nggak masalah. Sedangkan kata para ulama di sini wanita adalah aurat seluruhnya kecuali wajah ya bapak-bapak dan telapak tangannya. Nah, telapak tangan perempuan itu nih Pak ada tulang di sini. Nah, dari sini sampai sini. Ini kadang di Indonesia juga salah nih kadang-kadang ininya ditutupin juga. Ini nggak masalah, ini bukan aurat ya, bukan. Jadi aurat tuh ya ini semua apa namanya? Tangan. Apa yang bukan aurat? Bukan aurat. Jadi kalau ini kelihatan nih nggak masalah ya, nggak dosa. Tapi kalau dari sini sampai sini nih kelihatan, misalkan ini nih perempuan nih kebuka lagi sholatnya tidak sempurna atau sebagian ulama mengatakan tidak sempurna, bisa juga dia nggak sah sholatnya. Misalkan lagi sholat nih udah ketutup tapi dia kesingkap nggak sengaja, nah begitu. Kecuali bila dia sholat di depan laki-laki asing yang bukan mahramnya, maka dia menutup wajahnya dan juga semuanya. Berdasarkan sabda Rasulullah, al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah nggak nerima sholat wanita kecuali dengan khimar. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, ini banyak juga di luar negeri, yaitu perempuan-perempuan muslimah, kalau sholat pakai celana kulot yang lebar tuh ya. Mungkin bapak-bapak pernah lihat, dia pakai baju biasa, baju panjang kemeja, pakai jilbab yang segi empat tuh, yang modelannya dilipat-lipat begitu, terus dia pakai celana kulot gitu. Nah itu sholat seperti itu nggak sah perempuan. Dia harus pakai tutup yang lebar, pakai mukena lah kasarannya gitu. Yang ketujuh, menjauhi najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat bila mampu. Berdasarkan sabda Rasulullah, wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah, dan berdasarkan sabda Rasulullah, tanazzahu anil bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu. Ya. Yang artinya, ya terakhir bapak-bapak, nih. Bersihkanlah diri kalian dari kencing karena sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu disebabkan oleh orang yang pipis tapi nggak cebok. Ini hati-hati bapak-bapak nih ya. Kalau pipis jangan sampai nggak cebok. Bahaya, ancamannya adab kubur. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma tentang darah haid yang mengenai pakaiannya. Jadi kalau bapak-bapak istri kita haid, anak kita perempuan haid, ya ini perhatikan. Kata Rasulullah, tahuttuhu thumma taqrusuhu bilma, thumma tandahuhu, thumma tusalli fihi. Jadi kalau misalkan lagi darah haid nih bapak-bapak, cara bersihinnya, darah haidnya itu dikerik, ya. Ya kata Rasulullah, hendaklah kamu mengerik darahnya yang sudah kering, kemudian dikucek pakai air yang mengalir, ya atau pakai air ya begitu dituang gitu ya kemudian membilasnya kemudian sholat dengan mengenakannya. Kalau misalkan habis dikucek begitu masih ada bekasnya maka tidak masalah, itu sah sholatnya. Yang penting kita udah kerik, udah digosok, udah dikucek, udah dikasih sabun, udah sholat ya. Bekasnya lah gitu ya Tat. Bekasnya yang kadang-kadang kan masih ada bekasnya tuh susah hilang ya, maka tidak masalah. Kadang sebagian perempuan was-was, akhirnya dia pakai
pakai apa gitu ya, apa, iya ada bekasnya dibuang gitu ya, beli lagi, itu was-was dari syaitan. Jangan. Lalu serta berdasarkan sabda Rasulullah kepada para sahabat saat orang Arab Badui kencing di masjid, kata Rasulullah, ahriqu ala baulihi sajlan min ma'in. Jadi habis ada orang kencing di masjid, Pak. Di Masjid Nabawi lagi kencing Arab Badui. Udah, Rasulullah bilang, kencingnya itu disiram aja sama air setimba besar. Nah, dialirkan dah gitu ya. Yang kedelapan, menghadap kiblat bila mampu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau kita sholatnya di dalam Ka'bah, di dalam Masjidil Haram, ngelihat Ka'bah, bapak-bapak, maka wajah kita, mata kita ngelihatnya ke Ka'bah. Jangan ke tempat sujud. Jangan. Ini depan Ka'bah nih, kita lihatnya ke Ka'bah begitu. Jangan ke tempat sujud. Kenapa? Karena Ka'bahnya kelihatan. Beda kalau antum, bapak-bapak, sholat di Masjidil Haram. Antum di rooftop, ya kan? Nggak kelihatan Ka'bahnya, ya. Baru lihat ke tempat sujud. Begitu, ya. Nah, kita tinggal di Indonesia. Kiblat kita kemana? Ke barat. Ya. Ustadz, kalau mencong sedikit gimana Ustadz? Mencong lah dikit-dikit boleh, selama dia menghadap ke barat tidak masalah. Tetapi zaman sekarang udah canggih. Biasanya masjid itu kalau di awal bangun ada pengukuran kiblat. Nah, kalau misalkan ada uang DKM, ya usahakan disejajarkan tuh semampu kita. Tapi kalau enggak, ya udah arahin aja ke barat, selesai. Ya, mau mencong dikit kayak nggak masalah. Dan juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu, thumma istaqbilil qiblah." Apabila kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu. Wudu disempurnain. Jangan asal-asalan wudunya. Ya, kemudian menghadaplah ke kiblat. Berarti bapak-bapak, kalau misalkan ada negara Rusia, Rusia kiblatnya kemana Pak? Biar Pak, ke barat apa ke selatan? Selatan. Ke selatan, betul. Berarti kalau misalkan ada orang Afrika Selatan, dia kiblatnya kemana? Utara. Utara, betul ya. Jadi gitu ya. Bukan semuanya ke barat. Enggak. Ya, begitu. Yang terakhir, bapak-bapak rahimakumullah, niat. Dan ia tidak gugur dalam keadaan apapun. Jadi maksudnya orang kalau mau sholat ya harus niat. Jangan nggak ada niatnya. Berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Kata Imam An-Nawawi, tempat niat itu di hati, bapak-bapak. Dan juga sama di sini kata para ulama penyusun, tempat niat itu di hati. Dan hakikat niat itu adalah tekad hati kita untuk melakukan ibadah tersebut. Dan tidak disyariatkan untuk melafalkannya. Jadi niat itu, bapak-bapak, bukan diucapkan usolli fardol maghribi thalatha raka'atin, ya, makmuman, imaman, ya, pokoknya begitu. Ini tidak ada dalilnya. Tetapi kalau ada orang yang was-was, bapak-bapak, dia was-was nih orang ini. Ya, waswasnya dari syaitan, bapak-bapak. Dia sholat. Sambil sholat, saya niat sholat maghrib. Udah, selesai gitu. Saya niat sholat maghrib. Allahu Akbar. Nggak usah saya niat sholat maghrib 3 rakaat di Masjid Al-Asri berjamaah dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada ria, nggak ada sum'ah, nggak usah. Jadi orang nggak sholat-sholat. Kenapa? Karena repot sama niatnya diucapkan. Jadi bapak-bapak, saya punya pengalaman. Ya, punya pengalaman. Ini kisah nyata. Ya. Di antara beratnya orang-orang itu untuk melakukan hal-hal yang tidak ada dalilnya dari agama. Misal dia, Mas, kenapa nggak sholat? Ustaz, saya nggak tahu baca niatnya. Lupa saya baca niatnya. Tuh, saya bilang, Bapak kalau niat itu bukan dilafalkan. Niat sholat, Bapak mau sholat aja. Niatnya apa? Niat sholat maghrib. Udah kan ada niat di dalam hati kan?
Allah tahu kita mau sholat maghrib, kita sholat aja. Loh, emangnya Ustadz kalau sholat itu niatnya nggak diucapin? Ya memang Rasulullah mengajarkan tidak mengelafalkan nih niat begitu. Atau Bapak mau sholat nih pas mau takbir bilang saya niat sholat maghrib karena Allah, Allahu Akbar, udah selesai. Nggak usah pakai bahasa Arab gitu. Nah, habis itu setelah itu ya Alhamdulillah dia mau sholat. Nah jadi Bapak-Bapak kadang ajaran-ajaran yang sifatnya bukan dari Rasulullah kadang itu memberatkan kaum muslimin, ya. Dan ini baiknya kita tinggalkan. Jadi tidak perlu lagi mengucapkan usolli fardo, ya begitu. Kalau misalkan datang was-was silahkan, tapi jangan juga kenceng-kenceng. Lagi sholat jamaah nih, pamer gitu kan. Lagi sholat jamaah nih kan. Usolli fardol maghribi salah raqatin. Ya, nggak usah ngapain, ya itu. Kadang imam juga gitu sama tuh, imam udah pakai mikrofon kan, usolli fardol maghribi salah rakaatin imaman lillahi ta'ala, ngapain, nggak usah, ya. Jadi kalau mau sholat niat ya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian takbir. Nah inilah Bapak-bapak 9 syarat sah Sholat. salat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Tidak ada? Baik. Hah? Tidak ada. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.